Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Fitri Nurjanati. Setelah sekian lama nggak upload video baru, akhirnya hari ini aku bikin video baru. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun berada. Kan kita sama-sama tahu nih, kita sedang berada di kondisi sulit pandemi. Semoga keadaannya lekas membaik. Tapi ternyata di balik semua kejadian itu kan pasti ada sesuatu yang bisa kita petik gitu. Nah, hari ini aku mau sharing tentang suatu hal yang ternyata adalah yang bisa aku dapat setelah setahun lebih mengalami pandemi kemarin. Salah satunya, sesuai dengan judul video ini, aku mau sharing tentang tips-tips berhemat ala anak kosan. Nah, ini sharing dari pengalaman aku aja ya. Oke, mari kita mulai. Tips yang pertama yaitu kita bisa sharing belanjaan sama teman kita. Maksudnya apa nih sharing belanjaan? Nah, ini tuh utamanya berlaku buat produk-produk groceries, karena biasanya nih semakin banyak kita beli secara kuantitas ya, harganya itu bakalan semakin murah gitu loh. Contohnya nih adalah kita mau beli cabai, harganya itu 1 gram 10.000. Nah, kalau kita beli 2 gram harganya tuh 15.000, berarti kan hitungannya 1 gram itu 7.500 ya. Nah, kita tuh nyari tuh temen kira-kira siapa ya yang dia itu juga mau beli cabai gitu. Ya katakanlah kita ketemu sama si A, udah ketemu kan, akhirnya beli tuh 2 gram terus dibagi 2, 1 gram jatuhnya kan harganya lebih murah, 7.500 kayak gitu. Nah, ini tuh juga berlaku di produk-produk lain ya, misalnya kayak mau beli deterjen, sabun, mau beli beras, minyak, gula, teh, kopi, apalah itu semuanya. Nah, terus tips yang kedua adalah belilah suatu barang atau produk itu berdasarkan fungsi dasarnya. Jangan jadi impulsif buyer gitu loh. Jadi misalnya kita mau cari suatu produk, masuk tuh ke toko. Nah, jangan lantas produk yang ada di depan mata kita langsung kita ambil. Biasanya produk-produk yang diletakkan setingkat dengan penglihatan mata kita itu harganya lebih mahal sedikit. Nah, daripada kita langsung ngambil, kita bandingin dulu fungsi yang kita cari itu apa, terus hal-hal atribut atau kriteria apa yang menjadi pertimbangan kita. Nah, itu dibandingin. Jadi kita bisa membeli produk yang sesuai kebutuhan kita dengan harga yang pantas gitu loh. Ini sangat bermanfaat, terlebih lagi kalau barang yang kita beli itu produk-produk high end. Nah, untuk produk-produk high end sebaiknya kita tuh bikin matriks gitu loh. Kayak misalnya spek, di sini tuh spek yang kita cari. Terus di sini tuh opsi-opsi brand-brand yang hampir-hampir mirip gitu. Nah, kita kasih nilai tuh. Untuk spek ini dia dapat skor berapa. Untuk spek yang ini dia dapat skor berapa. Habis itu di total. Nah, nilai maksimal itulah yang secara objektif merupakan produk yang paling paling worth to buy gitulah. Gitu. Jadi jangan menjadi impulsif, apalagi kalau cuma lihat suatu barang terus lucu, beli nah itu jangan. Mohon maaf, ini seperti sedang menasihati diri sendiri. Maafkanlah saudara-saudara. Oke, lanjut tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu adalah jangan berhutang. Kenapa? Karena hutang itu akan membebani kita di akhir. Ya, gimana ya? Ini bukan berarti nggak boleh, tapi diusahakan kalau bisa jangan. Apalagi buat teman-teman yang kayak aku ini, kayak
mahasiswa. Terus ya entah dengan beasiswa atau dengan beasiswa BI alias beasiswa Bapak Ibu. Nah itu kan biasanya kita itu hidup kita tuh masih ditanggung ya, dan di awal kan kita udah tahu berapa uang saku yang akan kita dapat. Kita juga sudah melewati proses pemikiran yang panjang, kira-kira segitu tuh cukup atau enggak. Jadi kalau dipikir-pikir, seharusnya uang itu tuh cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, kalau gaya hidup kita itu memang sesuai dengan kondisi finansial kita. Tapi kita kan nggak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi di belakang. Itu semua serba tidak pasti. Kadang-kadang nih, bentar, minum dulu. Kadang-kadang siswanya tuh telat dikirim gitu. Nah, nggak jarang sebagian dari kita itu kayak minta ditransfer uang dulu gitu dari Indonesia. Oh iya, ngomongin soal transfer uang dari Indonesia, kemarin aku habis nyobain aplikasi buat transfer uang dari Indonesia ke berbagai negara. Dia itu gampang banget dipakai aplikasinya, terpercaya, aman, terus real time, jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu lama, terus murah juga. Penasaran aplikasi apakah itu? Jadi sekarang ini aku mau jelasin. Aplikasi yang aku maksud tadi adalah, yang aku maksud namanya itu Transfast. Dia itu bisa bantu kita transfer uang dari Indonesia ke berbagai negara di dunia dengan cepat, mudah, praktis, murah, dan juga aman. Kenapa aman? Karena Transfast ini udah dapat lisensi dari Bank Indonesia dan juga PPATK. Oh iya, tadi kan aku ngomong berbagai negara kan. Jadi negara mana aja sih? Jangan salah, Transfast ini udah meliputi 50 negara di dunia. Listnya bisa teman-teman baca di sini. Nanti linknya aku taruh di description box ya. Nah, di semua benua udah ada. Terus nanti aku kasih lihat juga gimana cara download sama registrasi Transfast ini. Teman-teman bisa langsung buka aplikasi Play Store atau App Store masing-masing, terus ketik Transfast, habis itu klik install dan tunggu sampai prosesnya selesai. Habis itu langsung aja buka aplikasi Transfast, terus lakukan registrasi buat teman-teman yang baru pertama kali pakai. Tapi kalau aku karena udah punya akun, jadi aku bisa langsung login aja. Aku tulis email sama password aku. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali pakai, jangan lupa lakukan verifikasi ya. Lengkapi data diri sama upload foto selfie kalian bersama ID card. Nanti akun kalian bakal terverifikasi. Verifikasinya tadi nggak lama ya, sekitar 30 menit aja. Oh iya, aku juga punya info menarik nih buat teman-teman semuanya. Buat kalian yang mau dapat gratis transaksi pertama, bisa pakai kode referensi aku ya. Caranya, klik bagian activity, kemudian pada kolom invitation code ketik aja FNJ. Mudah banget bukan? Sekarang kita coba transaksinya ya. Ini aku mau coba transfer uang 1 juta dari Indonesia ke Thailand. Transfast ini punya exchange rate-nya sendiri ya, dan itu tuh lebih murah, jadi nanti nominal yang kita dapat akan lebih banyak. Kalau punya kode promo bisa ditambahkan di sini ya, kalau nggak ada langsung send aja. Habis itu, tambahkan penerima. Di sini aku udah masukin aku sebagai resipien. Nah, di sini tinggal diisi identitas penerima sama nomor rekening, pilih tujuan pengiriman sama sumber dana. Terus next, confirmation, udah deh, lakukan pembayaran sesuai waktu yang udah ditentukan. Di sini teman-teman juga bisa milih mau transfer ke rekening Transfast lewat bank apa aja, dan ya tinggal nunggu pengiriman uang
yang nggak lebih dari 24 jam. Ini benar-benar real time, prosesnya juga cepat, anti ribet, murah pula. Setelah itu jangan lupa upload bukti pembayaran kalian. Selesai deh. Nah, ini adalah ilustrasi untuk pengiriman uang dari Indonesia ke Thailand menggunakan aplikasi Transfast dibandingkan dengan jalur konvensional. Dari segi transaction fee, di sini udah terlihat jauh lebih murah. Exchange rate-nya juga lebih murah. Jadi, nominal yang kita dapat itu akan lebih banyak. Prosesnya juga mudah dan cepat. Pengiriman uangnya juga real time. Jadi nggak ada alasan lagi dong buat nggak install dan menggunakan aplikasi Transfast. Nggak cuma membantu kita dalam hal personal, ternyata Transfast ini juga punya fitur bisnis. Jadi buat teman-teman importir atau teman-teman yang punya bisnis di luar negeri yang mengharuskan kita buat transfer uang ke luar negeri secara rutin atau transfer ke banyak pihak gitu, ini sangat membantu. Ya karena kelebihan yang udah aku jelasin tadi di Transfast personal ya, ini juga berlaku juga di Transfast bisnis. Jadi dia itu cepat, mudah, murah, terus no ribet-ribet lah pokoknya. Oke, sekarang coba kita lihat perbandingan antara Transfast dengan jalur konvensional. Sebenarnya teman-teman juga bisa cek lebih lanjut tentang Transfast bisnis ini. Nanti aku kasih linknya di description box, tenang aja. Nah, aku mau jelasin lagi tentang biaya transaksi pertama. Biaya transaksi jelas lebih murah, dan ini tuh flat. Jadi mau berapapun nominal transaksinya, mau ratusan juta atau 1 miliar, ya sama gitu loh. Coba kalau jalur konvensional, makin tinggi nominalnya, jelas makin tinggi juga biaya transaksinya. Habis itu, nggak ada batasan nominal transaksi. Berapapun, oke. Nah, durasi transaksi kurang dari 2 menit. Bayangin, cuma di genggaman tangan langsung set isi selesai. Coba kalau jalur konvensional, macet-macetan di jalan, belum lagi kalau antri, terus ngisi formulirnya yang banyak banget itu. Jelas banget Transfast ini lebih mudah. Terus, tenang aja, uangnya itu bakal dikirim nggak lebih dari 24 jam. Jadi emang cepet banget. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja isi data diri kalian di sini, terus nanti kalian bakal dihubungin sama pihak Transfast gitu. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungin kontak yang ada di sini ya teman-teman. Nanti klik aja. Gitu. Intinya ya teman-teman, pokoknya kalau mau transfer uang dari Indonesia ke luar negeri, ingat apa? Ingat Transfast. Mantap. Oke, lanjut tips keempat. Tips keempat yaitu selalu catat pemasukan dan pengeluaran kita. Catat itu untuk apa dan seberapa besarnya. Karena ini tuh penting banget dan apa ya? Bisa membantu kita untuk menganalisis uang kita tuh habis buat apa sih. Nah, terus buat mengatur rencana keuangan kedepannya juga bisa. Kayak teman-teman bisa nyatet di mana aja, mau pakai aplikasi sekarang udah banyak banget, mau pakai Excel juga bisa, mau pakai manual, pakai kertas juga boleh. Yang penting itu tercatat dan konsisten. Jadi kita tuh tahu uang kita tuh habis buat apa gitu. Terus seandainya di kemudian hari kita tuh pengen mencapai sesuatu, pengen mendapatkan sesuatu, pengen butuh uang untuk suatu hal, kita bisa tahu gitu loh, trackingnya tuh udah dapat berapa gitu. Terus kira-kira bisa tercapai atau enggak. Kalau enggak dicatat, kadang-kadang kita tuh
terlalu sombong gitu loh, merasa uang di rekening tuh masih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya belanja, check out, terus tahu-tahu uangnya habis. Mohon maaf, lagi-lagi kayak ngomongin diri sendiri. Astagfirullah. Itulah makanya pentingnya mencatat alur pemasukan dan pengeluaran kita. Terus tips yang terakhir, last but not least, yaitu sedekah. Sedekahlah, bukan sedikit yang penting ikhlas ya, tapi ikhlas nggak ikhlas sedekah yang banyak kalau bisa gitu. Karena kalau mikirin ikhlas kita nggak jadi itu sedekah. Maksudnya gini, sedekah kan bisa apa aja ya kan, nggak mesti materi, pemikiran juga bisa, senyum juga bisa. Sedekah nggak tuh? Tapi kita nggak bisa, maksudnya kita yaudah sedekah yaudah los saja gitu loh, nggak usah mikir timbal baliknya, karena otak kita tuh nggak sampai. Itu tuh kuasanya Tuhan gitu loh, itu tuh hitung-hitungannya yang di atas. Logika kita tuh nggak nyampe, terlalu cetek buat mikirin timbal balik. Sedekah itu pasrah aja, yang penting udah gitu. Selain apa ya, menurut aku itu lebih tenang aja gitu, karena ya sebagian yang kita punya itu juga rezekinya orang lain gitu. Jadi ya luar dalamnya tuh semoga bersih gitu loh, maksudnya begitu. Kayaknya itu aja dulu, udah terlalu panjang dan aku juga masih agak-agak kaku gimana gitu ya. Pemanasan ini video pemanasan, semoga kedepannya akan ada video-video baru lagi, ditunggu ya semuanya. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Kalau mau transfer uang dari Indonesia ke negara lain, ingat apa? Ingat Transfast. Nah, buat teman-teman yang mau gratis transaksi pertama, ini kodenya, jangan lupa masukin kode ini ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini, komen, subscribe channel aku, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye, see you later.